Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, terima kasih buat Pak Gembala, Pak Wiryo yang sudah mempercayakan pelayanan ini dan juga seluruh jemaat. Kita bersyukur kita ada hari ini masih diizinkan Tuhan untuk boleh merayakan Paskah ya Bapak Ibu. Kita tahu bersama bahwa kematian Kristus itulah inti dari ajaran atau ya doktrin atau kepercayaan kita sebagai orang percaya kepada Yesus ya. Karena Tuhan yang datang sebagai manusia mati dan bukan hanya itu, dia bangkit bagi kita. Saudara, ketika Yesus itu mau disalibkan, mahkamah agama dan orang-orang Farisi pada waktu itu bingung mencari alasan apa. Karena memang tidak terbukti Yesus itu melakukan sebuah pelanggaran. Dan kalau kita membaca di dalam Matius pasal 27 di sana dikatakan bahwa mereka mendatangkan saksi-saksi dusta untuk supaya mereka bisa menjatuhkan ya hukuman mati bagi Yesus. Kalau kita bertanya kenapa harus disalib, karena pada zaman itu hukuman mati bagi orang yang berdosa itu adalah salib. Makanya bagi kita orang percaya lambang salib itu sangat berarti, bahkan kita pakai di leher sebagai mata kalung kita, saya juga pakai salib. Tapi orang Yahudi tidak suka dengan lambang salib. Karena bagi mereka salib itu aniaya, salib itu penghukuman. Karena pada zaman itu hukum mati bukan ditembak mati tetapi disalib. Orang tergantung disalib sampai mati, itu satu hal yang sangat apa ya saudara, bagi kemanusiaan tuh kayaknya nggak tega banget. Akhirnya mereka itu mau mencari alasan untuk Yesus itu bisa dihukum mati, digantung di atas kayu salib. Mereka mendatangkan saksi-saksi dusta. Tetapi semua tidak cukup untuk memberatkan ya penghukuman Yesus. Dan saya tahu dan saudara bahwa kita punya Tuhan bukan Tuhan yang pecundang sehingga dia harus dijadikan alasan dengan saksi dusta untuk bisa disalibkan. Dia harus disalibkan dengan sebuah alasan yang memang itu untuk menyatakan bahwa itu adalah kebenaran. Dan akhirnya saudara seorang berkata, oh iya, dia pernah berkata bahwa robohkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Saat itu semua menjadi marah, bahkan mahkamah agama, orang-orang Farisi, para imam-imam itu marah besar. Dia di tengah, ya ketika Yesus mau diadili, mereka berkata itu adalah satu alasan yang pasti dan yang paling tepat untuk kita hukum dia mati. Kenapa? Karena dia menghujat Allah. Kenapa saudara? Kita tahu dari zaman perjanjian lama karena dosa turunan Adam sehingga orang pada kita tahu hukum Taurat mulai memberikan sebuah peraturan untuk orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Itu hanya para imam yang boleh masuk di bait Allah, dan kita tahu bersama kalau imam itu nggak kudus saudara, dia masuk di ruang maha kudus untuk memberikan pendamaian bagi dosa manusia, maka dia bisa mati. Saya baca di perjanjian lama, para imam yang akan bertugas di bait Allah, terutama mereka yang akan masuk di ruang maha kudus, dia sampai gak berani tidur kalau malam, dia takut mimpi basah. Maaf, kenapa? Betapa kudusnya kekudusan Tuhan itu, sampai mereka gak boleh masuk ke ruang maha kudus. Padahal kan kita tahu mimpi basah siapa sih yang mau? Dan itu kan terjadi dengan alami ya, tapi mereka tidak berani tidur. Karena dia takut kalau dia sampai mimpi basah dan besok dia akan bertugas masuk ke ruang maha kudus, dia mati saudara di ruang maha kudus itu. Ya karena betapa kekudusan Allah itu harus benar-benar ya cari orang yang kudus masuk ke ruang maha kudus itu juga kan gak gampang untuk mendamaikan dosa manusia. Ya sehingga banyak yang mati, dia harus masuk diikat pakai tali, dikasih lonceng gemerincing. Kalau loncengnya udah nggak bunyi berarti imamnya mati di dalam ruang maha kudus dan dia ditarik keluar tuh tinggal mayat. Sekarang orang Kristen pelayanan di gereja enak ya, naik di mimbar sini abis berzina, abis homo, abis lesbi, abis selingkuh, berani naik di atas mimbar. Tapi di sini semua kudus, amin. Insya Allah. Kita harus menjaga sungguh-sungguh kekudusan hidup kita sekalipun Yesus sudah mati, tapi jangan bermain-main dengan dosa. Karena Tuhan tetap kudus, tidak ada yang bisa merubah kekudusannya.
Yesus berkata, robohkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Saudara tahu itu alasan yang paling tepat untuk menyalibkan dia. Kenapa? Karena bait Allah itu adalah sebuah bangunan yang sangat-sangat dihormati oleh orang Yahudi. Ya, dan akhirnya Yesus dihukum karena sebuah alasan yang memang itu alasan dari Bapa. Apa yang terjadi ketika Yesus mati? Alkitab berkata tabir itu terbelah menjadi 2. Yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi yang bisa membatasi kita berhubungan dengan Tuhan. Tidak harus lewat imam. Ya, dicari imam yang kudus untuk bisa datang mewakili untuk pengampunan dosa. Kematian Kristus di atas kayu salib, darahnya yang tercurah sudah menghancurkan tembok pemisah antara kita dengan Allah. Saudara, setelah itu kita lihat bersama ya Matius 27. Apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-62. Setelah Yesus dihukum mati, lalu akhirnya dia mati tergantung di atas kayu salib. Dan Matius 27 ayat yang ke-62, firman Tuhan di sana judul perikopnya berkata kubur Yesus dijaga ya. Kita baca ayat yang ke-62 saudara. Baca 1, 2, 3. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, bahwa penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu ayat 64, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya. Saudara, kita melihat di sini saudara. Akhirnya mereka berkata, penyesat itu sudah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu mereka memohon kepada Pilatus kasih penjaga. Saudara, banyak orang berkata Yesus tidak bangkit tetapi mayatnya dicuri. Tapi hari ini kita membaca dengan jelas Alkitab mencatat kuburnya dijaga. Sebab itu yang mereka takutkan, mereka bilang jangan sampai ya dia itu murid-muridnya mencuri mayatnya lalu mereka bilang dia bangkit. Itu adalah penyesatan yang akan terjadi lebih besar. Lalu mereka jaga saudara. Kita lihat Matius 28 yang sebaliknya ayat yang pertama saudara ya. Tadi 27 sekarang 28, judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti, perhatikan baik-baik, jadi di situ ada penjaga. Ada, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada malaikat yang turun. Ya, karena batu itu harus digulingkan saudara. Kubur Yesus ditutup dengan batu. Tidak cukup satu orang untuk menggulingkan batu itu. Dikatakan tadi para penjaga itu sudah memateraikan kubur itu. Ditutup dengan batu sehingga tidak mungkin mayatnya dicuri. Yang mereka takutkan adalah mayat hilang, dicuri lalu terjadi penyesatan.
Tapi dengan jelas Alkitab mencatat ini ada faktanya, dan penjaga-penjaga itu ayat 4 gentar. Lalu dikatakan mereka apa? Ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Mereka kaku semuanya melihat malaikat itu turun, saudara. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Saudara, jadi terbukti hari ini Alkitab mencatat bahwa para penjaga yang ditaruh oleh raja untuk menjaga kubur Yesus, mereka melihat dengan mata kepala malaikat itu datang dan Yesus tidak ada lagi di sana. Lalu saudara, hari ini apa makna dari kebangkitan Kristus bagi kita? Ini adalah fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Kita baca bersama 1 Korintus pasal yang ke-15 ya. Hari ini kita banyak baca ayat ya, amin. Ya, supaya kita lebih pinter, lebih mengenal, lebih tahu kebenaran. Karena saya tahu nih mesti pada jarang baca Alkitab. Ya, tapi kayaknya jemaat WTC ini semua rajin baca Alkitab ya. Ya, alhamdulillah. 1 Korintus pasal 15 saudara, ayat yang ke-14 kita baca bersama ya. Ini adalah satu tulisan Rasul Paulus yang harus benar kita amini. Ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika Yesus tidak dibangkitkan, kata Rasul Paulus, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga ya kepercayaan kamu. Saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus dan dia tidak bangkit, maka buat apa kita percaya Tuhan yang tidak bangkit ya? Tetapi tadi saya sudah membacakan sejarah fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, ketika dia bangkit ya kita tahu iman kita, kepercayaan kita kepada dia itu tidak sia-sia. Saya mau bilang hari ini saudara sudah berada di tempat yang benar, yaitu mempercayai Tuhan Yesus. Sebab dia adalah Allah juru selamat yang datang di dalam hidup kita untuk menyelamatkan manusia. Lalu kita lompat ayat yang ke-19 saudara baca. 1 Korintus 15 ayat 19 kita baca bersama. Firman Tuhan berkata di sana 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena kita tahu Yesus sudah datang, dia mati bahkan bangkit ya bagi kita. Karena itu dikatakan di sana saudara, ya kalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita percaya pada Yesus, tapi jangan cuma untuk hidup ini saja saudara. Saya tahu kita punya banyak masalah di hidup ini, tapi jangan engkau hanya berhenti sampai di hidup ini. Kenapa? Karena sesungguhnya yang paling penting adalah hidup setelah hidup yang sekarang. Amin. Jangan hanya engkau pikir dan fokus dengan masalah-masalah yang engkau hadapi sekarang dan engkau mencari Tuhan. Ada banyak orang datang kepada saya dan berkata, Bu, doa saya tidak dijawab, masalah saya tidak ada jalan keluar. Saya bilang, ini waktunya engkau berkata, sekalipun doa saya tidak dijawab, sekalipun masalah saya belum ada jalan keluar, aku tetap percaya kepada Yesus karena dia adalah jaminan yang sampai pada hidup yang kekal. Katakan amin. Ya, jangan hanya menaruh harap ketika kita ada di dunia ini saja saudara. Ingat, ada sebuah pengharapan yang itu diberikan oleh Yesus kepada kita, dan kitalah satu-satunya orang yang mempercayai Tuhan, yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kita mati. Amin.
Makanya banyak yang datang, Bu, saya ini divonis dokter, umur saya tinggal 6 bulan loh. Saya bilang, puji Tuhan masih lama. Loh, amin saudara. Kenapa saya bilang masih lama, Bu? Ada orang gak divonis, Bu, besok mati. Gak divonis dokter apa-apa, Bu. Nanti sore mati dia. Jadi kalau ibu masih divonis dokter 6 bulan, itu masih lama. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Jangan tanya kenapa harus 12 kali, Bu. Ada orang tanya, Bu Debbie tuh kalau khotbah selalu ngomong puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kenapa harus 12? Saya bilang kalau kau mau bikin 100 kali ya enggak apa-apa. Tapi kayaknya kelamaan. Ya, intinya adalah enggak usah takut, Bu. Walaupun Tuhan tidak menyembuhkan sakitmu, mungkin engkau akan mati karena engkau kena kanker. Bersyukur. Kenapa? Karena hidup yang sesungguhnya bukan hanya waktu di dunia ini saja, katakan amin. Saya ini khotbah sampai keringetan loh saudara. Kalau saudara nggak bertobat kebangetan loh ya. Awas loh ya. Sampai panas loh saya di sini ya. Jangan bilang ya bahwa Tuhan itu tidak berbicara loh ya. Ini sorga merekam kita loh. Ya, saya sampai keringetan menyampaikan ini saudara. Ya, dengan hati, jangan ditambah lagi AC-nya, Bu, nggak usah, Bu. Nanti jemaatnya kasihan kedinginan, saya kepanasan. Nggak apa-apa, saya tuh khotbah sekalian pembakaran lemak. Ya, biar kurus, tapi nggak kurus-kurus juga saudara. Tapi puji Tuhan lah ya, kayak begini kan susah diculik. Karena itu makanlah supaya kau susah diculik. Bapak Ibu ya, ketika kita percaya kepada Yesus itu bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi sampai pada kehidupan yang akan datang. Jadi tidak usah takut dengan yang namanya kematian. Hidup yang terpenting adalah bukan yang sekarang ini, tetapi setelah hidup yang sekarang ini. Engkau jangan habis-habisan hanya berpikir dan menghabiskan seluruh tenagamu untuk hidup yang sekarang. Karena satu saat kita semua akan mati. Waktu kita mati, anak kita nangis, suami kita nangis, istri kita nangis, teman-teman kita mungkin akan datang, sebagian WA, maaf saya tidak bisa hadir karena saya sibuk. Mereka akan nangis hari pertama, hari kedua nangis, hari ketiga dia sudah mulai ngopi, makan pisang goreng, dia sudah lupa kita. Amin apa amin? Orang akan mulai mencari seseorang yang bisa menggantikan posisimu. Kalau kau jadi bos di kantor, dia akan mulai cari bos baru. Kalau kau sebagai seorang istri, maka suamimu akan mencari penggantimu. Hello? Amin ibu-ibu? Jangan percaya kalau bapak-bapak itu ngomong kalau kau mati saya tidak kawin lagi, pret. Ya, ada bapak-bapak di Manado, bukan di sini, ya, istrinya mati. Seminggu dia ke kuburan terus nangis sambil bawa kipas angin. Ditanya sama orang, Pak kenapa bapak bawa kipas angin? Istri saya berpesan sebelum kuburan saya kering kau tidak boleh kawin lagi. Jadi dia bawa kipas angin supaya cepat bapak-bapak di sini tidak. Itu yang di Manado. Ya, saudara, kematian itu hanya seperti itu. Sekuat apapun engkau berusaha dalam hidup ini, orang akan melupakanmu. Hanya berapa hari mereka akan berduka, tapi setelah itu mereka akan lupa. Dan disitulah waktunya engkau sendiri yang akan mempertanggungjawabkan hidupmu, karena engkau harus berhadapan dengan penciptamu. Mempertanggungjawabkan seluruh hidup. Dan Tuhan akan tanya, aku sudah mati dan bangkit untukmu. Selama ini engkau hidup bagi siapa? Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Karena itu bertobat, hargai kematian Yesus. Jangan hanya menaruh harap hanya ketika di dunia ini saja. Saya tuh mendengar cerita saudara, orang-orang tuh ngeri loh, Bu Debbie, suami saya tuh loh Bu, saya tuh masak. Cuma 30 menit dia di kamar main handphone, Pak, bentar ya. Saya mau masak dulu, nanti kalau udah masak aku kabari ya. 30 menit loh, turun ke bawah ke dapur masak. Naik ke atas, sudah meninggal suaminya pegang handphone. Jangan tunggu divonis dokter 6 bulan, saya bilang, masih lama itu. Ada orang gak divonis apa-apa. Lagi main handphone mati. Tetapi kita tidak usah takut, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita mati dan bangkit bersama Kristus, kekekalan yang akan kita dapatkan. Amin. Makanya hati-hati dengan hidup ini.
Ya, kalau orang hidupnya lurus mati, laki-laki disebut almarhum, perempuan almarhumah. Kalau homo dan lesbi, aluminium. Malaikat aja bingung mau manggilnya apa. Nggak ada sebutannya, makanya bertobat, yang homo, yang lesbi bertobat. Ya, Tuhan sanggup, jangan bilang tidak, Tuhan sanggup. Ya, saya layani saudara seorang homoseksual. Ya, dia tuh dari Bali. Bu Debi, saya tuh dapat khotbah ibu, saya mau bertobat. Dia terbuka, dia cerita semua, saya ini seorang homo bu, saya hidup dalam dosa begini. Saya memulai dari mana bu untuk bertobat? Kamu mulai setiap hari kamu berdiri depan cermin, ngomong, sebut namamu. Misalnya siapa namamu? Saya pakai nama Bambang boleh? Enggak ada nama Bambang kan? Ada nama Bambang? Saya ganti nanti, Joni. Supaya nggak ada yang tersinggung. Aman Bambang ya? Ya, saya bilang kamu berdiri depan cermin, lihat dirimu, katakan, Bambang, engkau dicipta sebagai seorang laki-laki. Roh homo, roh banci dalam nama Yesus, pergi dari dalam diriku. Loh iya, lalu dia praktekin saudara, setiap hari dia berkatakan di cermin. Dia satu saat telepon saya, Bu, kenapa ya setiap kali saya berkata itu saya tuh mau muntah. Saya bilang gak apa-apa, berarti rohnya mau keluar dari dalam dirimu. Tengking terus saja, ayo kita berdoa, dari telepon saya layani. Halo, ayo kita berdoa sekarang, berdoa kita lewat telepon. Dalam nama Yesus saya bilang, roh banci keluar, roh homo keluar. Dia bilang, aduh bu saya mau muntah, enggak apa-apa, kamu lari ke toilet, handphonenya tetap di speaker. Dia muntah-muntah saudara, saya dengar. Saya bilang gak apa-apa, itu berarti iblisnya udah mau keluar dari dalam dirimu, kamu terus lawan. Tuhan tuh menciptakan laki-laki dan perempuan, enggak ada yang setengah-setengah, itu dari iblis. Amin. Ya, jadi enggak ada yang setengah-setengah di sini, amin. Lalu dia tengking saudara. Akhirnya dia bilang, aduh bu saya lega bu, ya udah sekarang apa yang harus saya lakukan? Kamu cari komunitas Kristen, ke gereja kamu. Minggu depan dia telepon saya, bu saya ke gereja bu, tapi astaga bu di gereja juga isinya banyak yang begitu. Malah pelayan-pelayannya bu, singers, WL. Ini yang terjadi, jangan ketawa saudara. Sekarang terjadi di dalam gereja. Ya, makanya kalau engkau rasa hidupmu belum beres, turun dulu, jangan melayani Tuhan. Kita tadi sudah belajar bagaimana ruang maha kudus itu harus benar-benar kudus. Ya karena sekarang lesbi homo itu nggak bisa dilihat dari penampilan. Lesbi sekarang bukan kayak saya gini saudara. Saya ini perempuan tulen loh. Wanita asli saya. Ada suami saya. Dulu ada jemaat bilang gini, Bu Debi maaf ya saya dulu sering dengar khotbah ibu tapi sekarang tidak lagi. Ih kenapa pak? Istri saya marahin saya, katanya kenapa kamu dengar itu Debbie Basir, itu dia tuh transgender loh. Astagfirullah, subhanallah. Terus saya bilang, hah bapak tahu dari mana saya transgender pak? Saya punya anak loh pak, lahir normal, tidak lewat operasi. Ada dokternya di Solo pak. Soalnya waktu itu istri saya pernah lihat bu, di YouTube katanya gini, kesaksian Debbie Basir transgender bertobat. Itu karena ulahnya suami saya. Dia bikin video saya wawancarai Jonathan Tan yang transgender bertobat. Tapi dia tulis saudara, kesaksian Debbie Basir transgender bertobat. Harusnya dia tulis Jonathan Tan transgender bertobat. Kadang orang itu hanya melihat dari judulnya. Astaga saya langsung kaget saudara, saya bilang ibu pak bilang sama istrinya saya wanita tulen. Bukan transgender. Ada dokter kandungan yang menangani saya. Sampai hari ini masih hidup, anak saya 3. Hati-hati Bapak Ibu. Dosa itu menjadikan ya kita ini tidak menghormati pengorbanan Kristus. Akhirnya dia lepas loh Bapak Ibu itu homo ya, lepas. Coba kita lihat saudara, ayat yang ke-20 berkata apa di sana? Tetapi yang benar ialah bahwa apa? Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita tahu dosa masuk ke dalam dunia gara-gara satu orang, yaitu siapa? Adam. Lalu dosa itu menjadi turun-temurun, kutuknya turun. Tapi sama seperti Adam, Kristus datang, dia adalah satu orang, Allah sendiri yang datang ke dalam dunia mewakili seluruh umat manusia untuk
menyelamatkan saudara. Dikatakan di sana sama seperti ya, tetapi benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, ya. Dan setelah kita ini menerima karya keselamatan, kita ini menerima kebangkitan Kristus, Bapak Ibu, lalu kita ini mau ngapain? Kita buka yuk Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat 14. Supaya kita jangan salah memaknai kebangkitan dan kematian Yesus, saudara ya. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 mulai. Kita baca terus nanti sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Roma 6 ayat yang ke-5. Roma 6 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata di sana, baca 1, 2, 3. Sebab jika kilat kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa makna dari kebangkitan Kristus dan kematiannya bagi kita? Sebab kita tahu kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu, penting di sini baca baik-baik, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Orang yang sudah dikuburkan di dalam kematian bersama dengan Kristus lewat baptisan, supaya kita bangkit dan kita hidup dalam hidup yang baru. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi dalam diri kita semua ini ada yang namanya tubuh dosa manusia lama yang menemui kebinasaannya. Tapi orang yang sudah percaya Yesus, dia menerima kodrat ilahi. Hidup kita diubahkan. Kita hidup dalam hidup yang baru, dan dikatakan di sana bahwa tubuh dosa kita hilang kuasanya. Karena itu Rasul Paulus bilang, aku memang masih hidup dalam tubuh celakaku ini. Tapi aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jangan kau bilang Yesus sudah mati bagi saya, maka saya bebas berbuat dosa. Saya bisa selingkuh, saya bisa bersinah, saya bisa homo, saya bisa lesbi, saya bisa kepahitan. No, saudara. Bagaimana kita menghormati kebangkitan Kristus? Engkau harus hidup dalam hidup yang baru. Tubuh dosa kita hilang kuasanya, sehingga kita dibebaskan dari perhambaan. Sebenarnya Paskah bagi bangsa Israel adalah peristiwa untuk merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Paskah juga bagi kita hari ini memperingatkan bebasnya kehidupan lama kita dari dosa, dari kutuk maut itu dibawa kepada kebebasan kita hidup dibebaskan oleh darah Yesus. Jadi kalau kita menerima kematian dan kebangkitannya, harusnya hidup kita berubah. Kalau engkau hidup masih sama seperti dulu, engkau belum menerima kuasa kematian dan kebangkitan Kristus dalam dirimu. Tubuh dosa kita ini harus hilang kuasanya. Kalau dulu kita marah-marah aja, maki-maki orang aja. Sekarang baru mau marah, ada yang ingetin, enggak boleh marah loh. Oh iya, dalam nama Yesus. Hilang kuasa dosa itu. Amin bapak-bapak. Ya, amin ibu-ibu. Waktu kita baru mau marah, mau berantem sama suami, kita ingat, oh iya ding, enggak boleh. Dulu kita diperhamba.
Kita mau bersinah, kita langsung aja bersinah. Tapi sekarang enggak lagi. Baru mau melakukan ini, Roh Kudus ingetin, oh iya, enggak boleh. Ya, kita mau melakukan apa? Kita nonton film porno. Dulu bebas-bebas aja karena kita diperhamba. Setiap hari nonton film porno 1, 2, 3 sampai 10. Tapi sekarang enggak. Karena memang bahaya ini, internet sekarang ini bahaya. Dosa itu hanya sejauh jari kita ini. Ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, saudara, bahaya. Contoh nih sekarang ya. Saya ketik di Google, di internet, kaki Dian. Yang muncul kakinya Dian. Kakinya Dian yang muncul. Nah sekarang tinggal saya nih mau pilih yang benar kaki Dian atau kakinya Dian. Sekali kau pencet itu kaki Dian, besok muncul kaki Susi, kaki-kaki yang lain-lain. Tapi ketika orang sudah dibebaskan, tubuh dosanya hilang kuasanya, memang setan akan terus bicara. Klik itu, kita berkata no, dalam nama Yesus aku dikuduskan, kita dimerdekakan. Itu namanya kita sudah menghormati kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Sudah selesai ini ya waktunya ya. Dia sudah naik di situ, saya terintimidasi. Ya, dikatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sebab siapa yang telah apa? Mati, ia telah bebas dari dosa. Jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita baca demikian, baca bersama 1, 2, 3. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 1 kali lagi, ini makna dari Paskah. Baca bersama, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa saudara? Dikatakan di sana karena saudara, ya sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sebab banyak orang salah, dia pikir Yesus sudah mati, dia dapat anugerah, dia bebas berbuat dosa, dia tetap selamat. Ini pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Justru cara kita menghormati kematian Kristus. Dikatakan di sana hendak engkau memandangnya bahwa Yesus sudah mati 1 kali dan dia hidup bagi Allah. Demikian juga kita harus memandangnya bahwa kita telah mati bagi dosa dan sekarang kita hidup bagi Allah. Biarlah saudara kita pulang dari tempat ini bersyukur Yesus sudah mati dan bangkit, hidup kita diubahkan. Kita mau katakan Tuhan, kami bersyukur Paskah tahun ini mengubahkan hidup kami. Kami mau hidup dalam kekudusan, kami mau hidup dalam pertobatan. Dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Suami istri tidak lagi berantem-berantem, semuanya hidup damai bersama sukacita, amin. Yesus sudah mati bagimu, kau jangan hidup di dalam pertikaian. Tiap hari ribut, tiap hari berantem. Bagaimana engkau menghormati kematian dan kebangkitan Yesus? Ya berantem 1 minggu gak bicara, 2 minggu gak bicara, engkau sakit jiwa. Jiwamu belum dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu saudara saya bicara hari ini sungguh-sungguh serius. Ayo kita semakin diubahkan. Menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mungkin engkau berkata masih lama Bu. Ya udah, menyiapkan diri masuk kepada kematian. Siapa yang sudah siap mati? Sepanjang tahun saya berkhotbah di sini, saya selalu menanyakan masalah yang sama. Siapa yang sudah siap mati? Saya enggak tanya siapa yang mau mati. Enggak loh saudara, yang siap loh.
Untuk apa engkau ke gereja setiap hari Minggu? Menyiapkan dirimu masuk pada kekekalan. Engkau harus siap mati. Karena namanya kematian tuh gak pernah tunggu. Kalau masih divonis dokter 6 bulan masih bersyukur, ada waktu beresin diri. Tapi banyak orang gak diomongin dokter. Semuanya sehat, semuanya baik. Ya teman saya cerita, Bu, satu kali WL di gereja kami datang hari Minggu, seneng banget. Ketawa-ketawa, saya tanya, kamu kenapa senang banget? Hasil check up, general check up sudah keluar kemarin Pak. Gimana? Baik semua, jantung bagus, gula darah bagus, semua bagus, normal. Jadi saya senang. Hari itu dia mimpin pujian. Setelah itu dia bilang, ada yang mau kesaksian, ditunggu gak ada yang maju. Ya udah kalau gak ada kita angkat pujian ya, musik main. Dia baru mau angkat lagu, jatuh di mimbar. Mati hari itu juga. General check upnya bagus. Jantung bagus, gula darah bagus. Boleh saudara check up setiap bulan, tapi jangan senang dulu dengan hasil check upmu. Karena hidup matimu tidak ditentukan oleh check up. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang selesai hari ini, selesai. Tapi apa yang sudah kita tinggalkan ketika Tuhan panggil kita? Sudahkah hidup kita berdampak bagi orang di sekeliling kita? Atau hidup kita cuma sibuk dengan dosa? Tadi saya bilang kalau kita mati orang berduka cuma 1-2 hari. Seminggu paling tidak keluargamu akan mulai melupakan engkau. Dan posisimu akan mulai digantikan oleh orang lain. Karena itu sibuklah memikirkan sang penciptamu ketika engkau ada di dunia ini. Jangan cuma pikir sibuk cari uang. Jangan cuma pikir sibuk hidup dalam dosa, bertobat. Sungguh-sungguh maknai hidup kita dengan kebangkitan Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama karena saudara takut mati. Saya menyanyikan lagu Ku Telah Mati dan Tinggalkan cara hidupku yang lama. Supaya berani semuanya. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama. Ku telah